Shalom saudaraku sekalian, kasih setia Tuhan melimpah atas kita semua, amin. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia sungguh baik, Ia setia dengan janji-janjinya atas kita umat yang dikasihinya. Bible Study Online CK7 hari ini akan membahas pasal 21 ayat pertama sampai 17 dari kitab Yesaya. Nubuat mengenai Edom. Nubuat mengenai Babel, itu yang kita pelajari. Dan juga nubuat mengenai Arabia. Nah, ketiga kerajaan ini, baik Babel, Edom atau Duma, dan Arabia, adalah negara yang memiliki kekuatan dan kemegahan dunia pada waktu itu. Sangat besar, sangat luar biasa pengaruh mereka. Akan tetapi, ketiga negara tersebut melakukan dosa yang tak disukai oleh Allah. Apa saja dosanya dan bagaimana Allah menghukum mereka? Kita akan bahas setelah kita masuk hadirat Tuhan, kita berdoa, kita memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur sebab Tuhan baik bagi kita. Terpuji nama Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja, Hosana
Hosana bagi Dia, Hosana bagi Dia, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Allah kami, bagi Allah yang hidup, bagi Raja kami di tempat mati. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Betapa mulia namamu Tuhan. Betapa mulia namamu Tuhan. Kami mengucap syukur punya Allah yang hebat, yang dahsyat, yang masyhur, yang sungguh keagungan yang mengatasi langit maupun bumi. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah namamu. Kami percaya Engkau hadir ketika kami membahas, ketika kami belajar, ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, urapi dan berkati kami semua. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, roh hikmat, roh pengetahuan, turun atas kami semua, sehingga sungguh-sungguh kami dapat diberkati oleh firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama hari ini. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, mari saya ajak kita semua membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-21. Iya. Di buku Alkitab saya ada di halaman 749.
Jika sudah buka semua, saya akan pandu kita membaca ya ayat pertama sampai ayat 10. Nah, sebelumnya saya kasih pengantar begini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Bahwa sesungguhnya peristiwa yang dicatat di dalam Yesaya pasal 20 yang kita pelajari waktu kemarin, yaitu ucapan ilahi terhadap Mesir dan Ethiopia, dan juga pasal 21, ucapan ilahi terhadap Babel, dan ucapan terhadap Duma dan kemudian Arabia, itu terjadi pada waktu penaklukan yang dilakukan oleh Raja Sargon II dari Asyur. Sekitar tahun 711 sampai 710 sebelum Masehi. Di mana ada Asdod, ada Babel, Elam, Samaria, semua penduduknya dibuang dari tempat asalnya, ya, dari tempat asalnya. Termasuk Israel Utara sampai disebut ada 10 suku yang terhilang. Sebab karena apa? Mereka diambil dari negeri tersebut lalu diserahkan ke seluruh wilayah-wilayah lain yang ada di kekuasaan Asyur. Sehingga seluruh identitas budaya apapun hilang semua tanpa jejak. Nah itu dikatakan 10 suku yang hilang. Itu karena tindakan Asyur. Nah Bapak Ibu salam Tuhan, Yehuda juga ditaklukkan oleh Raja Sargon sebenarnya. Di mana Raja Hizkia sebagai Raja Yehuda kemudian mengabdi. Walaupun tidak ditaklukkan Yehuda, tidak dikuasai, tetapi selama pengepungan tersebut, Raja Hizkia takluk kepada Raja Asyur, lalu kemudian memberikan upeti kepada Asyur. Nah, tetapi penduduknya memang tidak dibuang sama sekali karena belum dikalahkan, belum ditaklukkan Yehuda. Bapak Ibu salam Tuhan, hal ini terjadi sebelum peristiwa yang namanya Yehuda dibuang atau ditaklukkan oleh Babel dan dibuang ke wilayah Babel. Mari kita baca bersama-sama dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10 lebih dahulu ya. Ucapan ilahi terhadap Babel. Ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut seperti puting beliung mendesing lewat di tanah Negeb. Demikianlah datangnya dari padang gurun, dari negeri yang dahsyat. Satu penglihatan yang kejam sebab telah diberitakan kepadaku. Penggarong-penggarong perusak-perusak. Majulah hai Elam. Kepunglah hai Madai, aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya. Sebab itu pinggangku amat sakit, sakit mulas menimpa aku, seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan. Aku terbungkuk-bungkuk tidak mendengar lagi, aku terkejut tidak melihat lagi. Hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku. Malam hari yang selalu kurindukan itu sekarang menggetarkan aku. Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan minum, tiba-tiba kedengaran, hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah, tempatkanlah seorang peninjau, apa yang dilihatnya haruslah diberitahukannya. Apabila dilihatnya pasukan, pasang-pasangan, orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh dengan penuh perhatian. Kemudian berserulah orang yang melihat itu di tempat peninjauan, ya Tuanku, aku beri senantiasa sehari suntuk, dan di tempat pengawalanku aku terpancang setiap malam. Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasangan-pasangan orang berkuda, lalu berserulah ia, katanya, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak, apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah kuberitahukan kepadamu. Ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ini adalah ucapan ilahi terhadap Babel. Babel disebut di sini sebagai padang gurun di tepi laut. Sebab negeri itu negeri yang datar lalu punya danau yang besar-besar ya. Dan laut-laut kecil dan dialiri dengan melimpah oleh sungai-sungai.
ya, dari yang sungai-sungai kecil yang mengalir dari sungai Efrat. Jadi diberitahukan bahwa padang gurun di tepi laut karena banyak wilayah-wilayah airnya. Bapak Islam Tuhan, Babel akan diserang oleh Elam dan Madai. Ini nama lain dari Persia dan Media. Elam itu Persia, Madai itu Media. Yang kemudian datang dari wilayah padang gurun yang tandus dan bergunung-gunung. Jadi prajuritnya terlatih dengan wilayah tersebut dan terbentuk dengan karakter yang sangat keras. Mereka menjadi pasukan yang perkasa dan menakutkan sekali. Mengapa Babel mengalami penghukuman dari Tuhan seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini? Ya, tentu saja tidak sembarang atau tidak semena-mena Tuhan menyampaikan niatnya, kehendaknya, lalu minta kepada Nabi untuk bernubuat menyampaikan pesan Tuhan. Pasti ada sesuatu sebab kenapa Babel itu akan dihukum oleh Tuhan. Karena mereka pernah berupaya untuk mengusik Yerusalem. Mereka, Babel adalah simbol dari kesombongan dan mereka merasa sangat kuat. Itu dia, mereka merasa sangat kuat. Di kemudian hari memang Yehuda kan nanti ditaklukkan, dikuasai oleh Babel. Jadi jauh hari sebelum peristiwa ini terjadi, nubuat itu telah disampaikan kepada penduduk Babel bahwa hal ini akan terjadi kepada kalian. Waduh, Babel itu Bapak Islam Tuhan merasa kuat, merasa hebat sampai mereka tidak bisa mewaspadai adanya bahaya yang mengancam mereka. Begitu. Babel menjadi pusat dari penyembahan berhala, pusat dari ilmu sihir, dan juga menjadi tempat yang sangat populer dengan pelecuran bakti di kuil dewa-dewa mereka. Alkitab menggambarkan Babel sebagai simbol dari bangsa yang melawan Allah, bangsa yang berseberangan dengan kehendak Allah. Babel adalah simbol pemberontakan di hadapan Tuhan. Di ayat yang kelima tadi kita baca bahwa orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan, minum, tiba-tiba kedengaran, hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai. Ini ada keterkejutan luar biasa. Sementara mereka berpesta, tiba-tiba dapat serangan yang luar biasa. Ini kisah yang terjadi ketika di waktu nanti, ya, Raja Belsasar berpesta porah. Kemudian terlihat satu tangan sedang menulis di dinding. Tulisan dengan huruf-huruf mistis yang tidak bisa dibaca oleh siapapun kecuali oleh Daniel. Tulisan di dinding. Kemudian Daniel menerjemahkan tulisan tersebut dalam bahasa atau dalam kalimat Mene Mene Tekel Ufarsin. Raja Belsasar menjadi pucat dengan tulisan itu. Sendi-sendi pangkal pahanya gemeretak, goyang. Wow, ketakutan luar biasa menimpa dia. Tubuhnya menjadi lemas, gak bisa pegang senjata. Sekalipun disuruh panglimanya untuk ambil senjata, siapkan perisai, mereka gak bisa buat banyak. Mereka gak bisa melawan pasukan dari Media Persia yang datang menyerang mereka. Itu semua tercatat dalam Daniel pasal yang kelima, ayat yang ke-6 dan seterusnya. Nubuat ini juga menjadi perhatian dari Daniel dan umat Allah. Ya, yang waktu itu menjadi tawanan di Babel. Sang nabi menyapa umat atas nama Allah. Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak. Jadi nabi sudah memberikan lebih dahulu pesan. Kondisinya akan seperti ini. Wah, hebat. Jauh sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan sudah sampaikan pesan lebih dulu. Hal ini pasti akan terjadi. Betul bahwa Media dan Persia yang menaklukkan kerajaan Babel nantinya. Dan di zaman Raja Belsasar itu, keturunan dari Nebukadnezar. Nabi memberi mereka harapan adanya pembebasan dari Tuhan. Bangsaku yang telah dipijak-pijak, diinjak-injak. Akan datang pertolongan dari Tuhan. Allah Israel mendengar keluh kesah mereka. Hebat ya, kita punya Tuhan yang sudah bahkan dari jauh hari sudah melihat apa yang akan terjadi dan menyampaikan lebih dulu kepada para hambanya.
Disampaikan dulu kepada umatnya pesan Tuhan. Jika hal ini terjadi, ini yang kamu lakukan. Dan apa yang Tuhan sampaikan tidak pernah meleset. Tepat luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Ayat 11 sampai 12. Ini adalah nubuat singkat mengenai bangsa Duma. Duma itu adalah kota dari anak keturunan Ismail dan tergabung di dalam wilayah Edom. Ya, Duma itu salah satu anak dari Ismail. Sehingga wilayahnya itu termasuk juga di wilayah Edom. Jadi kalau mau sebut Duma, pengertiannya berarti Edom juga. Ya. Ucapan ilahi terhadap Duma. Duma artinya kesunyian. Mereka menjadi sunyi senyap, hilang gitu ya. Tanpa ada harapan, tanpa ada satu kehidupan. Itu arti Duma. Yesaya sebagai seorang pengawal atau penjaga didatangi oleh penduduk Edom yang menanyakan mengenai nasib mereka. Itulah isi dari dua ayat, dari ayat 11 sampai 12 dikatakan demikian. Ucapan ilahi terhadap Duma, ada seorang berseru kepadaku dari Seir, Edom. Hai pengawal, masih lama malam ini? Hai pengawal, masih lama malam ini? Malam itu bicara mengenai kekelaman. Malam adalah simbol dari kegelapan, ya, yang sedang dialami oleh satu bangsa. Malam adalah keadaan yang tidak baik. Malam adalah suatu kondisi akibat dari sebuah penghukuman, ketidaknyamanan, tidak enak, penderitaan, kesesakan, itu malam. Jadi orang Edom bertanya, kapan malam akan berlalu? Lalu Yesaya menjawab bahwa pagi akan datang. Gitu ya, pagi akan datang. Pengintai itu berkata, pagi akan datang. Tetapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah, bertanyalah sekali lagi. Jadi Nabi memberitahukan pagi akan datang, tetapi malam juga akan datang. Pagi itu merupakan simbol dari sinar pengharapan yang datang daripada Allah. Jawaban Yesaya terhadap seruan orang Edom ini menunjukkan besarnya kasih karunia Tuhan kepada setiap orang. Tidak pandang bulu, tidak pandang dari bangsa mana, ya. Tuhan memperhatikan semua bangsa, mengasihi semua bangsa, diberi kesempatan yang sama. Nah, jawaban Yesaya terhadap seruan orang Edom ini memberi pengharapan juga kepada mereka bahwa akan ada datang pagi, akan ada datang kelepasan, akan datang sukacita, akan datang pengharapan. Namun, kita perhatikan di sini, bagi kita orang percaya, di tengah keadaan berdosa sekalipun, Tuhan tetap kasih kita kesempatan, anugerah. Tuhan tetap kasih kita kesempatan untuk bertobat. Kepada orang Duma, kepada Edom juga Tuhan kasih. Pagi akan datang, pengharapan akan tiba, pertolongan Tuhan akan tiba atasmu. Asal kamu bertobat. Asal Edom bertobat dan berbalik, maka Allah akan mengampuni dan mengasihinya. Kalimat ini sudah melekat di dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, kita sadar betul. Setiap kali pelanggaran yang kita lakukan, Tuhan sudah lebih dahulu menyediakan anugerah pengampunan. Dia berkata, sudah selesai. Setiap dosa telah dibereskan. Kita tinggal perlu datang kepada Tuhan, mengakui, sadar bahwa yang kita lakukan adalah dosa dan menyakiti hati Allah. Dan Tuhan mengampuni segala pelanggaran kita. Jika memilih fajar pagi datang mereka, Edom harus mencari Allah. Edom harus percaya, harus beriman, dan harus menyembah kepada Tuhan. Dan tidak lagi hidup di dalam dosa. Hal ini tentu saja berlaku kepada semua bangsa dan kepada kita juga. Ya, kepada kita juga. Pertanyaannya, mengapa Edom, mengapa Duma
dihukum Tuhan. Mengapa Duma mendapatkan nubuat mengenai penghukuman itu? Walaupun datang secerca harapan, tetapi akan juga datang malam. Pagi akan datang, tapi malam juga. Ternyata dari anugerah itu ada batas waktu yang Tuhan kasih. Untuk kemudian mereka bertobat, jika tidak kegelapan juga akan datang. Sebabnya apa? Orang Edom dapat hukuman dari Tuhan karena waktu Israel jatuh ke tangan Asyur, Israel sebelah utara. Juga kemudian Yehuda waktu jatuh, waktu dibawa ke Babel. Edom itu bersuka cita, lalu kemudian mereka menjarah. Mereka memandang rendah apa ya Israel utara, apa ya Yehuda juga. Lemah mereka bergembira senang dengan kejatuhan saudaranya. Bahkan mereka berniat hendak memiliki wilayah-wilayah yang ada di utara maupun yang ada di selatan, di Yehuda. Edom itu punya kesombongan yang luar biasa. Merasa kuat, merasa bangga dan mengandalkan kemampuan sendiri. Ya, apalagi posisi geografis dari Edom itu, letak kerajaannya ada di atas bukit, ya. Sehingga membuat mereka juga cukup sulit untuk ditaklukkan. Yehuda boleh jatuh, Yerusalem boleh jatuh, kami tidak, belum tentu. Ya kira-kira begitu. Karena itu baik Yesaya maupun juga Nabi Yehezkiel dan juga ada Nabi Obadja menubuatkan mengenai Edom. Mereka mengecam tindakan Edom. Kok saudaramu jatuh, kamu tertawain. Saudaramu jatuh, kamu bersuka cita. Bahkan kamu ingin merampasi dia. Nasib orang Yehuda, nasib orang Israel Utara seperti orang jatuh dari tangga ketimpa tangga juga. Ya, udah jatuh, timpa tangga. Kira-kira begitu. Nasib bertubi-tubi. Kondisi yang sangat sulit dialami oleh orang Israel. Jadi Edom diancam, dikecam. Ya, Edom akan ditumpas, akan bersih, akan menjadi rata, akan menjadi sunyi senyap. Menjadi tandus dan Tuhan sendiri yang akan melawan Edom. Tangan Tuhan sendiri, Tuhan geram. Dengan menghukum Edom menunjukkan bahwa Tuhan peduli terhadap umatnya. Tuhan sayang kepada orang Israel. Tuhan sayang kepada orang Yehuda. Tuhan menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh musuh-musuh umatnya, oleh bangsa-bangsa yang telah merampasi, yang telah melawan, yang telah menghukum orang Israel, sama artinya mereka melawan Tuhan. Mereka menjadi musuhnya Allah juga. Itu serangan kepada Allah. Ya, Bapak Islam Tuhan, jika kita mengalami kondisi seperti itu, kondisi kemalangan atau saudara kita mengalami kondisi sulit, kondisi kemalangan, kita jangan bergembira, jangan senang. Kita harusnya hadir, ikut sama-sama merasakan penderitaan, kesesakan. Kita prihatin, ya, jangan menjadi orang yang arogan dan sombong. Saudara kita dalam kondisi sulit, kita malah tertawa, rasain lu, makanya lu. Bukannya membantu, malah kita ngata-ngatain yang enggak-enggak. Bapak Ibu Saudara Tuhan, Tuhan itu menentang orang yang sombong, ya. Tapi Tuhan membela orang yang dikasihinya, membela orang-orang yang dicintainya. Jadi perlu kita terus belajar untuk sama-sama menjaga pikiran, menjaga hati kita, menjaga mulut kita. Memperkatakan hal yang baik, hal yang indah. Apapun terjadi di sekitar kita, termasuk yang menimpa orang-orang di sekitar kita, kita sebaiknya bawa mereka dalam doa. Kita sebaiknya juga peduli dengan mereka. Ya, perhatikan mereka. Nah, ayat selanjutnya dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17 saya bacakan buat kita. Ucapan ilahi terhadap Arabia, ucapan ilahi terhadap Arabia, di belukar di Arabia kamu akan bermalam. Dahai kafilah-kafilah orang Dedan, hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus, pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti. Sebab mereka melarikan diri terhadap pedang, ya terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan
Kedar akan habis. Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Apa yang kita dapat dari nubuat mengenai Arabia ini? Bapak Islam Tuhan, Arabia yang pada waktu itu terkenal dengan kafilah-kafilah yang terbiasa bepergian ke tempat jauh, urusan dagang, apapun yang mereka lakukan. Ya. Tapi Arabia kondisinya seperti ini juga akhirnya dihancurkan. Diberitahu dalam 1 tahun ukuran masa kerja prajurit upahan. Kenapa mereka dihukum oleh Tuhan? Karena kesombongannya. Ya, kesombongannya. Begini, orang-orang yang ada di Duma, di Edom, itu kan berdekatan dengan Arab. Wilayah Edom semua itu berdekatan, berbatasan dengan Arab. Semua. Jadi ketika Edom diserang, banyak yang melarikan diri ke wilayah-wilayah Arab tersebut. Dalam perjalanan, upaya mereka berdagang segala macam itu, orang-orang pelarian ini yang lari dari pedang penghancuran terhadap Edom ini ditolong oleh orang-orang Arab. Padahal Tuhan sedang mendisiplinkan, sedang membinasakan orang Edom, orang Duma. Tetapi orang Arab datang menolong. Diberitahu silakan kasih, nanti kamu juga kena giliran. Begitu. Arab punya nasib yang sama pada akhirnya, dihukum oleh Tuhan. Saudaraku, ini pesan Tuhan seperti ini buat kita ya. Kalau kita ambil pelajaran dari perikop ini, bahwa jangan coba-coba berpihak, tanda kutip menolong kepada orang yang sedang didisiplinkan oleh Tuhan, yang sedang dihukum oleh Tuhan. Betul, jangan coba campur urusan Tuhan. Ketika Tuhan mendisiplin seseorang, kita tahu, kita mengerti kalau itu kesalahan dia dan Tuhan sedang mendisiplinkan dia. Kita doakan supaya dia kuat. Kita doakan supaya dia mampu menghadapinya. Tapi jangan datang lalu berpihak kepada dia dan iya ya dia begitu, gak pantas ini, gak pantas itu. Kamu harusnya begini-begini aja, gak boleh. Kamu diperlakukan seperti ini. Jangan, kita salah di hadapan Tuhan seperti itu. Kalau pemimpin telah disampaikan oleh Tuhan bahwa yang harus dilakukan seperti ini, maka kita gak bisa mencegah dan kita gak bisa menyalahkan pemimpin, gak bisa. Jadi ketika kita sedang didisiplinkan oleh Tuhan juga, tolong jangan menolak disiplin yang dari Tuhan itu. Kita harus belajar menerima dan kita harus memahami isi hati Tuhan bahwa disiplin dari Tuhan itu baik. Disiplin dari Tuhan itu bertujuan benar, bertujuan untuk kebaikan kita. Tidak ada maksud jahat dari Tuhan untuk kita. Sekalipun kondisi kita sulit, sekalipun kondisi kita merayap, sekalipun kondisinya memang berat banget, malu bukan main. Tetapi itu cara Tuhan. Dia yang melukai kita, dia juga akan menyembuhkan, dia membebati kita, mengobati kita. Sampai kita pulih kembali dan bisa bersuka cita. Jadi ketika orang lagi sedang didisiplinkan, tolong jangan dari pihak luar, pihak siapapun yang tidak tahu menahu hal tersebut, kemudian memihak orang yang sedang didisiplinkan dan menyalahkan Tuhan, menyalahkan pemimpin, menyalahkan orang lain. Tidak boleh. Ya, nggak boleh sama sekali. Nanti jadinya kayak orang Arab ini. Membantu kasih roti, kasih air segala macam kepada orang-orang yang sedang melarikan diri itu. Itu sisi kemanusiaan betul. Tetapi kan ada maksud Tuhan. Penggenapan nubuat harus terjadi. Dan akhirnya apa? Arab juga yang kena. Ya, segala kemegahan, kekayaan, kemakmuran ketiga bangsa itu. Baik Babel maupun juga kemudian Duma dan juga Arabia dihancurkan oleh Allah karena mereka menolak Tuhan, karena mereka berseberangan dengan tujuan Tuhan, mereka bertentangan dengan maksud Allah. Allah tidak berkompromi atas dosa-dosa mereka, termasuk kita juga. Betapa pentingnya setiap hari kita harus satu arah dengan Tuhan, ya, satu tujuan dengan Tuhan. Satu frekuensi dengan Tuhan. Supaya kita mengenal apa maksud dan kehendaknya. Dalam kondisi baik, senang, suka, ataupun dalam kondisi sulit.
kita harus menemukan apa maksud Tuhan buat kita. Amin. Itulah isi dari Yesaya pasal 21 yang menjadi pelajaran buat kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, tundukkan kepala, kita mengucap syukur. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Firman-Mu mengajar kami bahwa segala hal pelanggaran kejahatan di mata Allah mendatangkan penghukuman daripadamu. Kami melihat bahwa rancangan Allah selalu nyata. Maksud-Mu selalu indah dan baik bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Bahkan orang benar sekalipun ketika berbuat dosa, berbuat salah, tetap ada tanda kasih daripada Allah. Engkau mendisiplinkan, Engkau menghukum kami. Bukan untuk membinasakan kami, tetapi mengajak kami untuk rendah hati dan bertobat, berpaling kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami sungguh mengucap syukur untuk firman yang kami baca, kami pelajari, kami renungkan bersama-sama hari ini. Dari Yesaya pasal 21. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Berkati umat-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita berpisah, mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Dan terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.